Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'mati wa afiyati wa syutri wa timma alayya nikmataka wa afiyataka wa syutraka fid dunya wal akhirah. Amma ba'd. Yang saya hormati para alim, para ulama, wabil khusus Pak Kiai Muhsin selaku pemangku Pondok Pesantren Al-Falah Petung Panceng, Kabupaten Gresik. Yang saya hormati Bapak Ketua Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Kabupaten Gresik, Bapak Kiai Haji Basori Khotim beserta jajarannya. Yang saya hormati, ini dari Muspika ada yang hadir dari Muspika Kecamatan Panceng, Pak Sekcam bersama Pak Camat hadir. Oh, diwakili Pak Sekcam. Yang saya hormati Bapak Ibu, para ustadz, ustadzah, para kepala madrasah diniyah se-Kabupaten Gresik yang mengikuti kegiatan Porsadin ke-7 tahun 2026, yang insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama permohonan maaf dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik yang sedianya hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, tapi karena kemarin hari Jumat kita mendapatkan surat dari Provinsi Jawa Timur terkait dengan kegiatan Istighosa Akbar yang akan dilaksanakan di Masjid Al-Akbar Surabaya, dan itu yang diundang adalah seluruh ASN Kementerian Agama se-Provinsi Jawa Timur. Ini acara besar, dan kebetulan Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sidoarjo ini adalah merupakan panitia inti, sehingga Pak Kepala Kantor tadi malam jam 12 itu masih berkomunikasi dengan kami para kasih, seluruh kasih yang ada di Kabupaten Gresik, bagaimana kemudian tata cara, kemudian proses yang akan dilalui nanti. Undangan pelaksanaan istighosa itu jam 13.30 undangannya, ya. Jadi persiapannya sejak tadi malam sampai nanti siang ini proses, karena yang dihadirkan adalah Pak Menteri Agama, jadi Pak Kiai Nazaruddin Umar, ya. Makanya ini harus persiapannya harus benar-benar matang, sehingga mohon maaf Pak Yai Basori sehingga beliau tidak bisa hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, sehingga beliau kemarin mendisposisikan surat yang dari FKDT Kabupaten untuk kami selaku Kepala Seksi Pendidikan Diniyah Pondok Pesantren mewakili beliau dalam kegiatan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya ucapkan selamat atas pelaksanaan kegiatan Porsadin ke-7 tahun 2026 ini. Tentunya ini adalah agenda rutin dan sudah dilaksanakan sudah 7 kali di tahun 2026 ini. Dan alhamdulillah proses Porsadin dari tahun ke tahun, alhamdulillah Kabupaten Gresik
pernah ya, saya katakan pernah mendapatkan juara umum di tingkat Provinsi Jawa Timur. Tapi beberapa tahun yang lalu gagal Pak Yai, yang di Kabupaten mana itu yang kemarin yang di timur itu, Bondowoso. Pada Bondowoso ternyata kita masih kalah dengan kabupaten yang lain di tingkat provinsi. Tetapi walaupun kalah di tingkat provinsi, kita bisa berbicara di tingkat nasional juga. Ada beberapa santri kita yang dari Kabupaten Gresik yang bisa mewakili dan berbicara di tingkat nasional. Ini luar biasa. Tepuk tangan Bapak Ibu. Jadi kita harus berbangga walaupun ya secara juara mungkin di tingkat provinsi kita masih belum bisa menjadi juara satu, tetapi ada beberapa santri kita yang bisa mewakili Jawa Timur dan berbicara di tingkat nasional. Ini sangat luar biasa. Tentunya ini adalah kerja keras yang luar biasa yang dilaksanakan atau yang dipelopori oleh Forum Komunikasi Pendidikan Diniyah Takmiliyah di Kabupaten Gresik. Ini Pak komandannya adalah Pak Kiai Haji Basori Khotim yang sudah lama sekali berkecimpung di dunia pendidikan diniyah takmiliyah. Bapak Ibu, pendidikan diniyah takmiliyah ini adalah merupakan salah satu pendidikan non formal, pendidikan non formal yang di bawah Kementerian Agama. Jadi lembaga-lembaga pendidikan diniyah takmiliyah ini lahir dari kantor Kementerian Agama. Jenengan tidak bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran, tidak bisa melaksanakan kegiatan mengajar ya, selama panjenengan tidak mendapatkan izin operasional dari Kementerian Agama. Karena memang regulasinya di peraturan Dirjen atau peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2017 bahwa lembaga pendidikan keagamaan itu harus melalui kantor Kementerian Agama. Jadi lembaga pendidikan keagamaan dan lembaga pendidikan agama. Kalau berbicara tentang lembaga pendidikan agama, tentu semuanya agama itu ada di dalam situ. Maka di peraturan pemerintah 55 tahun 2017 ini semuanya harus mendapatkan izin operasional dari Kementerian Agama. Nah, Kementerian Agama di sini dalam arti memberikan izin legalitas, ya, izin legalitas terhadap pendirian lembaga pendidikan agama. Karena izin legalitas ini, dengan izin legalitas maka panjenengan bisa mendapatkan kewajiban, mendapatkan hak yang luar biasa dari negara. Selama jenengan tidak berizin di Kementerian Agama, tentu panjenengan tidak punya hak atau tidak mendapatkan yang panjenengan inginkan dari negara. Sehingga negara di sini berkewajiban ya, memberikan legalitas, memberikan pembinaan, memberikan arahan terkait dengan lembaga pendidikan yang ada di bawah Kementerian Agama. Tentunya kami di Kementerian Agama juga tidak atau belum bisa memberikan layanan yang memuaskan kepada seluruh lembaga pendidikan keagamaan di bawah Kementerian Agama. Karena semakin jumlahnya luar biasa Bapak Ibu. Madin saja di kita itu ada jumlahnya sekitar 1.200 yang tercatat. Ini saya tidak bilang aktif atau tidak aktif ya, tapi tercatat. Tercatat itu berarti dia punya ijob, punya izin operasional, punya nomor statistik diniyah takmiliyah. Ini jumlahnya luar biasa. Dari jumlah itu ternyata kemarin setelah ada kegiatan verifikasi dan validasi ya, ini yang masuk kemarin hanya ada sekitar 900. Jadi berarti ada sekitar 400 lebih yang sampai hari ini mungkin lembaga pendidikannya layamutu walayahya, gak bermutu tapi ngetekno biaya gitu. Jadi masih ada lembaga-lembaga semacam itu. Tapi kami negara, kami pemerintah bekerjasama dengan Dinas Pendidikan mengharapkan lembaga pendidikan keagamaan seperti atau khususnya lembaga pendidikan madrasah diniyah takmiliyah ini senantiasa dikelola secara benar-benar profesional.
namanya madrasah Bapak Ibu. Madrasah ini ya harus profesional. Madrasah ini kan sama dengan sekolah, cuma istilahnya saja. Kalau bahasa Arab itu, kalau sekolah itu kan istilahnya madrasah ya. Jadi makanya harus, walaupun jenengan non formal ya, non formal, beda dengan SD, beda dengan MI, beda dengan SMP, beda dengan MTS, beda dengan madrasah aliyah, beda dengan SMA, tapi panjenengan ini juga termasuk dalam kategori sekolah, termasuk dalam kategori madrasah. Jadi kalau namanya madrasah tentunya harus dikelola dengan baik. Ini harapan kami di negara ya, mudah-mudahan lembaga yang istilahnya dikomandani atau digawangi oleh Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah ini bisa menjadi lembaga yang benar-benar eksis di masyarakat. Ini sudah nyata dan nampak manakala terjadi event-event besar seperti ini. Ini kan event besar. Jadi Porsadin, Pekan Olahraga dan Seni Madrasah Diniyah Takmiliyah, ini event besar yang tingkatnya dari kecamatan sampai ke nasional ya, tingkatnya sampai ke nasional. Kalau kemudian ini tidak dikelola dengan baik, tentunya juga tidak akan bisa mendatangkan panjenengan semua. Panjenengan mungkin sejak kemarin hari Sabtu sudah berbondong-bondong ke sini, sudah melakukan lomba. Itu adalah salah satu contoh bahwa lembaga Diniyah Takmiliyah ini benar-benar lembaga yang bisa diterima oleh masyarakat. Kalau lembaganya tidak bisa diterima masyarakat, tentunya lembaga ini ya diajukan. Mungkin event-event besar seperti ini juga tidak akan bisa pernah terjadi. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi Porsadin ini adalah merupakan ajang silaturahmi ya, ajang silaturahmi antar santri, ajang silaturahmi antar tenaga pendidik dan kependidikan, ustadz dan ustadzahnya ya. Kalau tidak ada ajang seperti ini, tentu jenengan tidak akan bisa ketemu dengan mungkin yang di Wringin Anom sana, tentu yang di Ujung Pangkah. Kalau Ujung Pangkah dengan Pancang kan mungkin agak dekat, tapi yang di Wringin Anom, yang di mana, di Indriyorejo, nah ini kan Gresik paling selatan. Jenengan bisa bersilaturahmi, jenengan bisa tukar pendapat bagaimana pendidikan di madrasah jenengan di Wringin Anom, di Indriyorejo, di Kedamaian dengan yang ada di wilayah utara, Panceng, Dukun. Nah ini kan bisa ketemu. Ini merupakan salah satu ajang untuk silaturahmi. Yang kedua adalah ajang untuk meningkatkan bakat dan prestasi ya, meningkatkan ajang bakat dan prestasi, sehingga dengan prestasi atau dengan mengukur tingkat keberhasilan proses pembelajaran yang dilakukan selama belajar di madrasah diniyah, ini bisa diukur di Porsadin ini, bisa diukur di Porsadin. Kira-kira misalkan nanti ada lomba pidato bahasa Arab gitu ya, ada lomba pidato bahasa Inggris, ini yang dilakukan di pembelajaran Madin ini berhasil apa tidak. Ada juga nanti imlak ya, ini juga kira-kira pembelajarannya berhasil apa tidak. Ini kan bisa dilihat dari pencapaian prestasi yang dilakukan oleh santri-santri kita. Dari pencapaian prestasi itu bisa diukur dari proses-proses kegiatan atau event-event seperti ini. Ini adalah merupakan tujuan dari kegiatan Porsadin ini. Tadi yang pertama adalah silaturahmi, yang kemudian yang kedua adalah tujuannya adalah mengukur tingkat prestasi semua santri yang ada. Mudah-mudahan ya, santri-santri yang ada di Madrasah Diniyah Takmiliyah se-Kabupaten Gresik ini terus mengukir prestasi yang lebih baik ya. Dari tingkat ula, kemudian wusto, kemudian ulia, semuanya bisa berbicara di tingkat nasional. Itu harapan kami dari Kementerian Agama. Walaupun kami Kementerian Agama hanya memberikan pembinaan terkait dengan administrasi, terkait dengan proses pembelajaran, terkait dengan evaluasi pembelajaran, itu yang kami tekankan, sehingga pembinaan lembaga pendidikan keagamaan khususnya Madrasah Diniyah Takmiliyah ini benar-benar bisa dikelola secara profesional, bisa dikelola secara baik ya, dan bisa dibutuhkan dan dirasakan oleh masyarakat umum. Itu harapan yang utama. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi selamat
kepada FKDT Kabupaten Gresik yang sudah melaksanakan Porsadin ke-7 tahun 2026. Semoga acara ini bisa lancar, bisa menghasilkan juara-juara ya di tingkat kabupaten yang nanti akan bisa dikirim di tingkat provinsi dan juga akan bisa dikirim di tingkat nasional. Itu yang bisa kami sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pelaksanaan Pekan Olahraga dan Seni Diniyah Takmiliyah ke-7 di tingkat FKDT Kabupaten Gresik tahun 2026 kita nyatakan dibuka. Terima kasih. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.